Perkembangan kasus dugaan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya melakukan uji tempat kejadian perkara di rumah atau ruko yang diduga menjadi lokasi peristiwa yang dilaporkan oleh Wardati Namawa. Pemeriksaan lokasi tersebut dilakukan untuk memverifikasi sejumlah informasi serta mencocokkan keterangan saksi dengan kondisi tempat yang dilaporkan dalam perkara yang juga menyeret nama Insanul Fahmi. Dalam proses itu, penyidik mendokumentasikan berbagai sudut ruangan, seperti tata letak sofa, tirai, serta area dalam bangunan untuk kebutuhan penyelidikan lanjutan. Lokasi yang diperiksa diketahui dalam keadaan kosong, karena ruko tersebut sudah tidak ditempati dan disebut sedang dipasarkan untuk dijual. Dari pihak Insanul Fahmi juga menyampaikan bahwa klaim mengenai durasi kejadian yang disebut berlangsung selama 2 jam dinilai tidak tepat. Proses hukum masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti tambahan, termasuk kemungkinan pengambilan rekaman CCTV guna memastikan kronologi peristiwa secara lebih jelas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengacara teraneh tahun ini jatuh kepada pengacara IR alias pengacara Inaro ya. Agak aneh orang ini ku tengok ya. Dia saya menghormati keputusan saudara Mawa ya, yang sudah tidak mau barang bekas lagi gitu. Ini saudara pengacara ini dia konsultan pernikahan, konsultan spiritual CIR atau apa gitu ya. Dia tujuannya ini apa ya? Menyelesaikan masalah ini atau tujuan dia adalah untuk menyatukan antara IR dengan IF gitu. Apa kayak gitu? Agak lain ku tengok ini. Agak lain. Memang mulutnya kayak mulut-mulut mama-mama gitu. Si pengacara IR ini. Mulutnya. Nggak kayak mulut-mulut orang terpelajar. Di mana kau sarjananya? Apa di bawah pokok sawit? Masuk sore? Agak lain kau ku tengok pengacara. Bukan macam orang pendidikan. Bukan macam intelektual. Bukan macam lawyer kau ku tengok. Agak lain kau ya. Di mana dapat IR kau? Di mana? Si Insanul ini punya jimat apa ya? Gue baru bangun tidur nggak kenal dia, terus nge-scrolling TikTok bikin gue emosi gara-gara ada Insanul. Ngeliat dia di apa tadi ya, cumi-cumi, mukanya tuh ya sedih-sedih gitu kan. Terus minta maaf ini itu. Pertama ya, istri kalau sudah sakit hati itu susah dibalikinnya. Tolol. Apalagi ngeliat video hahaha elu gitu loh, kejar-kejaran kayak film India. Terus itu si Inarong sudah dulu cerai belum? Ya kan? Itu satu. Kedua, dia bilang Inara mengajukan bercerai itu karena sebut nama aja ya langsung ya, dia menuduh virus kayaknya temannya Mawa yang katanya mempengaruhi gitu. Apa kabar itu lawyer yang siapa, lawyernya Inarong ya itu atau lawyernya Inarul sendiri, Insanul sendiri yang bilang kalau Mawa nggak terima ceraiin aja, istri kalau nggak mau dengar suaminya ceraiin aja. Itu cangkem lawyer lu itu tuh yang kau sumbat itu, makanya ngata-ngatain istri tidak berbakti pada suami. Ya udah, makanya si Mawa pilih cerai sesuai apa namanya advice-nya pengacara lu Inarul. Inarul lagi, Insanul. Sebel banget gue. Tapi salut justru. Itu harga dirinya Mawa gitu loh. Dan itu si ontenya tuh, ya aku bilang onte ya, walaupun dia bertutup gitu, udah tahu suami orang gitu loh.
Ngapain pakai cari validasi kalau gue bisa ngerebut suami orang? Gitu kan? Ya itulah otak-otak onte itu nanti kalau punya anak perempuan semoga Starla nggak kayak dia ya. Biasanya soalnya kayak gitu tuh mendarah daging, tahu nggak? Bisa menurun gitu loh, bisa menurun, genetik onte itu menurun. Nggak percaya? Banyak, Arbo kasih faktanya. Perempuan itu tidak melupakan gitu ya, hanya tone down itu kayak biarin aja lah gitu. Sabar-sabar aja lah. Wanita yang menjambak-jambak pelakornya tuh banyak, tapi banyak juga yang jijik, saking jijiknya sama pelakornya jadi geli gitu loh. Geli, jangan sampai kepegang, lihat aja dari jauh gitu, gelati itu ya. Insanul, menangislah kau jandakan istrimu demi janda ya. Kau jandakan istrimu demi janda. Sok kecantikan, emang kau cantik sih, tapi jangan sok kecantikan, jangan merasa sok paling cantik gitu loh. Emosi gak sih? Itu juga tuh si Inarakor gitu ya, minta maaf kemarin aja belagu banget. Ini gimana nih mau di-clearkan, ini gimana nih status monyet tuh, status si Insanul, si laki yang lu banggakan mohon sama istrinya. Pagi-pagi baru bangun, energi gue tiba-tiba langsung meredup gara-gara si Insanul ini. Ayo semua istri sah kalau digituin cus, tinggal aja, rezeki udah ada masing-masing gitu. Gak usah takut, gak usah yang namanya mempertahankan laki-laki yang seperti itu. Apalagi ini dia pernah kan izin sama si Mawa kan, kalau pernah mau nikah lagi gitu, tapi Mawanya nggak mau. Nggak taunya sama Inarong kalau nikah beneran ya. By the way, lagi-lagi udah dicerai belum tuh kalau minta maaf sama istrinya? Cerai, talak. Guys nih, kembali memanas. Inara jelaskan alasan kenapa menerima jika dipoligami kala itu. Udah ya, lanjut kegiatan dulu. Semangat puasanya, kurang-kurangin gibahnya. Sayang kan kalau capek-capek kumpulin pahalanya auto mengalir buat saya. Membahas tentang video lama yang diputar lagi sama buzzer. Apa sih agama yang kalian anut? Wah, kenapa bawa agama mbak? Itu video zaman dulu saya dan X saling lapor, dimana laporan pasal 284 terhadap mereka jalani tempat padahal bukti-bukti sudah banyak, dengan alasan harus ada saksi mata yang melihat mereka berhubungan badan saat itu. Dan yang naik sidik justru laporan dia pasal ilegal akses, padahal saat itu status kami masih tinggal serumah, password HP sama, dan dia memberikan izin untuk cek HP-nya, dan status masih suami istri sah secara negara. Kenapa saya terpaksa melakukan itu, memilih jalan viral? 1. Saya sudah ditalak 3, putus secara agama. 2. Saya sudah coba untuk minta kami duduk bareng hanya bertiga tanpa ada keluarga, dengan tujuan agar mereka halalkan saja perbuatan mereka dibanding gonta-ganti pasangan, tapi mereka kabur. 3. Ketika viral dan masih belum genap seminggu, saya sudah coba untuk cek pos karena dia dan manajemennya menyembunyikan keberadaannya, dan saya temui kosan tempat dia untuk meminta maaf dan mengajukan damai. Saya bilang saya akan take down semua postingan saya dan saya rela untuk meminta maaf dan dijadikan tumbal di sosmed, tapi dia mengatakan no way back. 4. Ketika saya masih berusaha minta damai, ibunya datang ke rumah bukan untuk memediasi kami, tapi untuk membawa semua pakaian dia. Ibu saya saksinya. 5. Dia sengaja menahan nafkah saya dan anak-anak saat itu selama beberapa bulan agar tidak bisa memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak. Sekali lagi, apa yang saya lakukan salah, besar dosanya dan resiko hukumnya. Maka saya reminder untuk jangan mengulang kesalahan saya. 1. Bahkan beliau sendiri menjelaskan dalam chat itu untuk ketemu agar bisa jelasin status kami yang sebenarnya dan aku bisa meminta
meninggalkanku di hadapan beliau. 2. Kenapa aku balas agak tendensius? Karena saat itu aku diserang lebih dulu dengan tudingan bahwa aku yang mengejar-ngejar suaminya, padahal jelas-jelas aku yang minta Insanul pergi dan perbaiki hubungan sama beliau. Ditambah aku kesal dengan Insanul karena tidak terus terang. 3. Kenapa saat itu aku mengaku bahwa kami tidak ada hubungan? Karena saat itu aku sudah tidak mau melanjutkan dan sudah meminta dia untuk pergi. Sampai hari ini di bulan puasa ini saya tetap pada pendirian saya untuk fokus hidup saya dan anak-anak. Namun begitu saya akan menghormati dan ikuti proses hukum yang sudah berjalan. Terima kasih. Terus ada yang komen lah, katanya mau nggak apa-apa dipoligami. Dengan keadaan kayak gini, saya akui saya salah dan bodoh karena mau percaya begitu aja dengan narasi bahwa beliau berubah pikiran karena dipengaruhi orang-orang nggak bertanggung jawab, bahwa pada dasarnya beliau sudah menerima. Tapi sekarang saya sudah paham bahwa saya salah menilai orang dan saya tidak mau ambil andil dalam hubungan yang rumit. Sudah ada yang kayak gitu, tapi setidaknya walaupun juga memilih jalan viral, tapi beliau nggak sampai buka cadar depan kamera, disaksikan secara umum bahkan sama yang bukan muhrimnya dengan alasan untuk mencari nafkah. Terus dia jawab, setidaknya saya dari kecil sudah bekerja di dunia entertain. Saya paham seperti apa standar industri dunia hiburan. Maka dengan terpaksa saya lebih memilih untuk dinilai sebagai orang yang fakir agama dan lain-lain apapun itu, dibanding saya harus mengotori cadar saya dengan mengikuti arus trending konten dan tuntutan dunia hiburan. Terus ada yang komen, kenapa statusnya single, terus di emot 100 sama Inara ya. Nah terus ini ada yang bales postingannya Inara, POV ku mereka dari awal sudah problematik, terus dibalas sama Inara, wallahu alam. Komunikasi yang bagus adalah tiap ada masalah pasti selalu ada usaha untuk sama-sama cari solusi. Terus ada yang balas storynya, berusaha memulihkan nama baik. Nggak ada, kalau ada yang lebih patut dijadikan teladan sebagai public figure, sebagai istri salihah, sebagai hamba yang taat daripada saya bersyukur. Karena kita memang membutuhkan contoh yang benar, bukan yang cuma baik tapi hanya kosmetik, hijab panjang, baju panjang, hanya kosmetik kalau hati dan kata-kata masih bisa menghujat. Ya jadi intinya sebenarnya bingung juga ya bacanya ya, namanya juga story orang, tapi intinya kan sebetulnya bahwa kenapa sih, kan ini kan awal muasalnya kan pengacaranya Inara tuh marah-marah karena enak ya jadi dapat job gitu kan di dunia entertain, sibuk-sibuk sendiri ya gitu. Terus Inara juga udah dapat kerjaan dari manajemen saya yang dulu bla 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 gitu kan. Nah ini mungkin menjawab itu gitu, kenapa sih dia dulu gitu sampai buka cadar, dan gimana sih sama hubungan yang sekarang gitu sama si Insanul sama Mawanya. Ya gitu guys, coba komen